Panik buying mencuat. Di manakah peran negara? Oleh Nur Jamila, SPDI. Melonjaknya kasus COVID-19 membuat fasilitas kesehatan kolaps. Pasien yang semakin membludak setiap harinya tidak berbanding lurus dengan fasilitas kesehatan yang justru menurun, bahkan nyaris langka. Bila sebelumnya masker dan APD stoknya nyaris hilang di pasaran, bila pun ada, harganya selangit. Sekarang, giliran oksigen menjadi barang yang paling dicari. Hal tersebut menimbulkan panik buying. Anggota masyarakat saling berebut mendapatkan komoditas yang diinginkan. Para produsen dan kartel ikut bermain harga dari barang yang diproduksinya. Mengapa hal ini terus berulang? Lantas, di manakah peran negara dalam mengatasi hal ini? Sejumlah rumah sakit di Indonesia melaporkan mulai kesulitan pasokan oksigen saat pasien COVID-19 terus bertambah. Sebelumnya, Menteri Kesehatan menyatakan selama ini produksi oksigen sebanyak 75% untuk industri, sementara 25% untuk medis. Saat ini, ia telah mengimbau kepada produsen oksigen agar konversi oksigen menjadi 90% dari total produksi. Selain itu, ada masalah lain, yakni distribusi oksigen yang lambat dan belum merata. Untuk mengantisipasi kelangkaan gas oksigen, pemerintah pun berencana untuk melakukan impor. Sudah ada 4 perusahaan asing telah dibidik pemerintah. Indonesia kembali memberikan 2.000 unit tabung oksigen ke India untuk membantu korban COVID-19 di sana. Ini merupakan pengiriman tahap ketiga, melengkapi komitmen hibah kemanusiaan Indonesia pada India di tengah pandemi COVID-19. Indonesia sebelumnya mengirim 1.400 unit tabung oksigen yang diterima oleh IRCS Mumbai pada 8 Juni dan 200 konsentrator oksigen yang tiba di New Delhi pada 12 Mei yang lalu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah mengimpor 10.000 konsentrator oksigen untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID-19. Miris, inilah gambaran karut-marutnya penanganan pandemi COVID-19 di negeri ini. Munculnya panik buying terhadap oksigen yang saat ini sangat diperlukan masyarakat, disambut pemerintah dengan menggibahkan ribuan tabung oksigen ke India. Tak hanya itu, pemerintah bahkan telah mengimpor konsentrator oksigen dari negara Singapura. Inilah permasalahan yang ikut mewarnai deretan masalah di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Wabah virus corona telah mendorong masyarakat melakukan panik buying. Pada awal pandemi, sejumlah komoditas seperti masker, hand sanitizer, dan bahan pangan juga menjadi rebutan konsumen. Kini, hal tersebut berulang. Tak hanya terjadi pada oksigen, tapi juga vitamin dan obat-obatan serta susu steril kemasan kaleng dengan merek tertentu. Mencermati berbagai kebijakan penguasa atas persoalan langkanya oksigen dan alat-alat medis akhir-akhir ini, menjadi bukti yang paling jelas ketidakberdayaan pemerintah dalam mengendalikan harga. Ternyata, mekanisme distribusilah yang menjadi persoalan mendasar kelangkaan pada komoditas yang paling urgent dibutuhkan masyarakat, terlebih di masa pandemi. Sayangnya, penguasa dalam sistem kapitalisme ini berfokus pada jumlah produksi semata. Perkara distribusi tak jadi perhatian, seperti pada kasus stok oksigen untuk medis. Inilah wajah asli negara kapitalisme, selalu berdalih untuk mencari pembenaran untuk memuluskan jalan impor, enggan bersusah payah mengupayakan agar produksi oksigen meningkat, padahal ketergantungan pada impor akan melemahkan negeri seperti candu yang sulit diatasi. Islam merupakan ajaran unik yang memiliki seperangkat aturan komprehensif, diturunkan ke muka bumi sebagai kompas hidup manusia bernyawa. Wabah sebagai bagian dari sunatullah bukan hal yang baru terjadi di masa kini saja. Dunia pernah mengalami masa-masa sulit di tengah wabah. Namun, umat muslim saat masih dinaungi sistem Islam, yakni khilafah, terbukti mampu mengatasi semua wabah itu. Dalam menghadapi wabah, hal penting yang harus ada, yakni pemimpin solih, amanah, dan piawai dalam meriayah warga negaranya. Pemimpin harus optimal mengurusi rakyatnya, serta memenuhi berbagai kebutuhannya. Tak boleh terbesit sedikit pun parameter untung rugi dalam melayani rakyat. Islam memandang kesehatan sebagai salah satu kebutuhan asasi publik, baik pada muslim ataupun non-muslim.
Oleh karena itu, negara wajib bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan semua warga negara. Layanan kesehatan berkualitas dijamin ketersediaannya. Semuanya digratiskan oleh negara bagi seluruh warga negara yang membutuhkannya. Terlebih di masa wabah, kebutuhan akan oksigen, obat-obatan, vitamin, vaksin, masker, hand sanitizer, dan alat kesehatan lainnya meningkat tajam. Khilafah akan menjamin ketersediaan stok dan distribusinya kepada semua pihak yang membutuhkan. Demikianlah cara khilafah meniadakan fenomena panik buying. Sistem yang pernah berdiri sekitar 13 abad ini telah menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi berbagai problematika termasuk wabah di masanya. Sudah saatnya kita keluar dari wabah ini dengan solusi Islam dan khilafah. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab.